waktu yang diberikan sangat singkat. Ya. Sementara materinya sebenarnya adalah kajian yang sebenarnya butuh waktu, yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik bisa saya meringkas substansi daripada ayat yang kita akan bahas ini, yaitu surah Al-An'am ayat 122. Kita bacakan ayat itu dulu jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Kita terjemahkan, awaman kana maitan, apakah orang yang dulunya pernah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan ia kembali, wa ja'alna lahu nuran, dan kemudian kami berikan untuknya cahaya, nuran, yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Apakah orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan, kemudian kami berikan cahaya, dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kama mathaluhu fil dhulumat. Jadi ayat ini membuatkan kita perbandingan. Samakah dengan orang yang berada di tengah-tengah kegelapan? Berarti dibuat perbandingan antara keadaan yang pertama yang diberikan kehidupan, kemudian dapat cahaya. Apakah sama keadaannya orang yang berada dalam kegelapan? Kemudian Allah tambahkan lagi, laisa bi kharijin minha. Itu jawabannya yang menunjukkan bahwa tidak sama, karena Allah mengatakan laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari tengah kegelapan gelap gulita itu. Jadi ini sebuah kajian tadabbur yang kita mau faham. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan beberapa kata dalam ayat ini? Saya langsung garis bawahi jemaah sekalian. Yang pertama ada 4 kata atau kosakata yang kita mau pelajari. Yang pertama ada kata mati. Yang kedua ada kata hidup. Yang ketiga ada kata cahaya. Yang keempat ada kata gelap. 4 kosakata ini kalau kita klasifikasi, yang pertama, kalau kita ingin membuatkan kata mana yang berlawanan dengan kata mana. Ini kayak kita belajar SD saja ini Pak. Jadi tentu mati lawannya hidup. Kemudian bercahaya lawannya gelap. Nah, itu kan Al-Quran bilang begitu. Jadi klasifikasi pertama kita klasifikasi kata yang berlawanan adalah mati lawannya hidup. Kemudian bercahaya lawannya gelap.
Kemudian kita buat klasifikasi yang kedua, yaitu kata yang mirip-mirip. Kata yang mirip-mirip, kata yang mungkin bisa kita katakan kata sinonim. Dalam 4 kata ini, maka kita bisa membuat klasifikasi dengan mengatakan kalau mati lawannya hidup, maka kalau yang sama adalah mungkin mati itu disandingkan dengan kalimat gelap. Mati disandingkan dengan kalimat gelap. Sementara hidup disandingkan dengan kalimat cahaya. Jadi ada 4 kata yang kita ingin kaji di sini, jamaah sekalian. Apakah orang yang dulunya mati, kemudian hidup, kami hidupkan, kemudian kami berikan cahaya, kemudian setelah itu dia berjalan dengan bebasnya, sama dengan orang yang mengalami kegelapan. Setelah itu kita membuat kesimpulan sementara. Iya, jadi belum apa-apa ini kita sudah simpulkan. Iya, apa-apa begitu Pak. Kadang-kadang sesuatu belum kita bahas langsung kita simpulkan. Nanti belakangan kita urai kembali. Maka saya ingin membuat 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa ternyata kalau ada kehidupan dan kalau ada cahaya, berarti 2 materi ini, kalau ada kehidupan dan kalau ada cahaya, itu sumber seluruh kebaikan. Kalau ada kehidupan dan ada cahaya, itulah sumber seluruh kebaikan. Sebaliknya, kesimpulan yang kedua, gelap atau mati dan gelap, itulah sumber segala keburukan. Jadi mati dan gelap itu sumber segala keburukan. Atau bisa kita kembangkan, pokoknya kalau ada hidup dan ada cahaya, itu adalah solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Asal ada hidup dan ada cahaya, seluruh masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan terselesaikan dengan syarat ada hidup dan ada cahaya. Kemudian kalau ada kematian dan ada kegelapan, kita katakan tadi dia merupakan sumber seluruh keburukan. Maka kita bisa juga mengembangkan dan membahasakan bahwa kalau ada kegelapan dan ada kematian, inilah yang merupakan sumber masalah dalam kehidupan kita. Apa masalah yang timbul dalam kehidupan kita ini, mulai dari kehidupan keluarga atau kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan, ya, termasuk kehidupan kita di kantor, di tempat kita bekerja, menanjak lagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ketika ada hidup dan ada cahaya, maka seluruh masalah yang kita bayangkan itu, dari skala kecil tadi individu, ya, pokoknya individu, apa masalahku sebenarnya saya, apa problemaku ini, ya, kan biasa kita tanya, kenapa kita bilang banyak sekali masalahku. Maka kita katakan untuk mengatasi masalah itu adalah harus ada cahaya dan harus ada kehidupan. Harus ada cahaya dan harus ada kehidupan. Kalau ada orang yang dalam hidupnya ini tidak pernah selesai dirundung masalah, pokoknya dari masalah berpindah ke masalah, dari problema berpindah ke problema, seluruhnya adalah kebuntuan. Seluruhnya adalah kebutuhan, masalah. Seperti tidak ada jalan keluar dalam kehidupan ini, yakin dan percaya bahwa di situ karena ada kematian dan di situ karena ada kegelapan. Tidak kita baca ayat istilah itu Pak. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyil kafirina ma kanu
yang dulunya pernah mengalami kematian, kemudian kami hidupkan. Ini istilah saya, Al-Quran cukup ekstrim membuat peristilahan tentang satu keadaan. Saya istilahkan Al-Quran cukup ekstrim membuat peristilahan tentang satu keadaan. Yang dimaksud dengan orang yang dulunya mengalami kematian, ternyata maksudnya bukan berpisahnya ruh dengan jasad, bukan pembicara tentang masalah berpisah ruh dengan jasad, tapi orang yang dulu mengalami kematian adalah orang yang belum sampai padanya petunjuk dan kebenaran. Orang yang belum sampai padanya petunjuk dan kebenaran, orang yang belum mendapatkan hidayah, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Nabi, orang yang tidak mengenal syariat dalam kehidupan ini. Itu Al-Quran membuat istilah yang sangat ekstrim. Itu adalah orang yang mati. Itu adalah orang yang mati. Orang yang tidak dapat menjalankan aturan sesuai dengan fitrah. Iya, tidak usah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dulu, tapi berdasarkan kesepakatan akal yang sehat saja. Nah, ini aturan-aturan kita di negeri kita ini kan, insya Allah berdasarkan akal yang sehat semuanya. Iya. Wakil-wakil rakyat kita DPR pusat, ya provinsi sampai ke bawah daerah kabupaten, itu kan orang-orang pilihan Pak yang membuat aturan-aturan itu. Iya. Tapi ketika aturan itu begitu indah, begitu bagus, kita sepakati semuanya. Akan tetapi siapa yang pertama mencontohkan melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan itu, maka ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam jiwa-jiwa kita, ada kematian